Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 8 Februari 2022 bersama Romo Dwi Joko dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali, salam damai dalam kasih Tuhan. Hari ini Selasa dalam pekan kelima masa biasa. Kita akan mendengarkan bacaan yang diambil dari Injil Markus, bab 7 ayat 1 sampai dengan 13. Mari para sahabat kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Rekan-rekan terkasih, dalam tradisi Yahudi ada batas-batas yang jelas antara yang sakral dan yang profan, yang dikuduskan bagi Allah dan yang sekular, atau yang tahir dan yang najis. Orang-orang Yahudi memandang diri mereka sendiri sebagai orang yang dikuduskan Allah. Tata hukum yang terkait dengan makan adalah bagian dari sebuah konteks yang lebih besar. Menyantap makanan yang halal dan hidangan yang halal itu merupakan sebuah pengakuan bahwa seluruh hidup dan semua yang mendukungnya dikuduskan bagi Allah. Adat istiadat Yahudi, misalnya membersihkan tangan sebelum makan, bermakna lebih daripada sekedar menjaga agar semuanya higienis. Namun itu merupakan sebuah
persoalan keagamaan juga sebuah tindakan iman. Nah, Yesus bersama para murid-Nya nampaknya tidak terlalu mempedulikan soal adat istiadat ini. Dalam konteks masyarakat dengan peraturan-peraturan hidup keagamaan yang ketat, gaya hidup seperti diperagakan oleh Yesus dan para murid-Nya ini pasti menjadi perhatian dan batu sandungan bagi kebanyakan orang. Maka para pemimpin agama Yahudi kiranya tidak dapat membiarkan hal itu terus terjadi. Oleh karena itu, dari pusat mereka di Yerusalem dikirimlah sebuah delegasi untuk meminta Yesus mempertanggungjawabkan gaya hidupnya yang katakanlah baru itu, yang bertentangan dengan segala adat istiadat dan semangat keagamaan yang baik. Lalu apa jawaban Yesus? Nah, dalam jawabannya, Yesus seolah-olah tidak menanggapi pertanyaan yang dikemukakan kepadanya oleh seorang tokoh dari rombongan itu. Ia langsung menegur mereka dengan tegas. Hai orang-orang munafik, sungguh kalian yang dimaksudkanlah oleh Nabi Yesaya yang berbicara tentang bangsanya yang hanya tahu memuliakan Allah dengan bibir saja. Namun jawaban Yesus ini sebenarnya jitu sekali, sebab ia langsung menghadapkan lawan bicaranya ini dengan kenyataan yang mungkin tidak mereka sadari. Apa sesungguhnya yang mereka persoalkan? Yang mereka persoalkan ternyata adalah soal makan dengan tangan najis. Jadi suatu soal yang menyangkut tata lahir hidup manusia. Agama yang sebenarnya yang mestinya haruslah apa? Memperhatikan batin manusia. Batin manusia pasti terungkap dalam hal-hal lahiriah. Batin yang sehat pasti menghasilkan hal-hal lahir yang sehat. Tetapi yang sebaliknya belum tentu demikian. Setiap manusia memang dapat menjalani hidup ini sambil bertopeng. Juga bahkan terutama manusia yang beragama. Manusia beragama cenderung untuk memenuhi segala ketetapan dan peraturan hukum. Namun dalam hatinya tidak pernah berkembang kasih sejati. Dan ini yang terjadi pada diri orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Memang tak ada yang lebih mengerikan dan lebih menjauhkan manusia dari Allah seperti kesombongan agama yang penuh arogansi. Sebab orang beragama yang arogan bisa melakukan apa saja, namun hatinya keras dan membatu, tuli dan buta terhadap kasih dan kehidupan. Yesus hanya ingin agar orang-orang Farisi dan ahli Taurat sebagai para pemimpin spiritual Israel menyadari bahwa hukum dan peraturan-peraturan lainnya itu dapat memberikan dorongan-dorongan batiniah ke dalam diri mereka sehingga mereka tidak berubah menjadi baik, menjadi lebih murni sebagaimana yang diharapkan oleh Allah. Yesus mengetahui bahwa agar mampu berdiam bersama dengan Allah, manusia harus secara kontinu memurnikan cara hidupnya. Yesus hanya ingin agar orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sebagai para pemimpin spiritual Israel ini sungguh-sungguh berani untuk mengubah diri. Yesus tidak menyalahkan ritual-ritual keagamaan yang dilakukan oleh para pemuka agama yang datang menemuinya. Yang ditentang olehnya adalah kecenderungan-kecenderungan batiniah yang dapat ditutupi dengan topeng lewat keikutsertaan mereka dalam upacara-upacara keagamaan. Karena itu, dengan mengkritisi adat istiadat itu, Yesus ingin supaya manusia jangan pernah menjadi munafik. Supaya manusia jangan berdoa hanya dengan mulut saja.
supaya manusia tidak menjadi orang-orang yang menyembah Allah hanya secara lahiriah, padahal hati mereka tetap jauh dari Allah. Supaya manusia sungguh mengasihi Allah dengan mengasihi manusia yang ada di depannya. Maka Yesus mengajak kita untuk terus memurnikan hati kita supaya batin kita bersih, sehingga tindakan-tindakan lahiriah kita mengalir dari suasana hati yang bersih itu. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa berbagai tindakan pemurnian diri dari bagian luar sesuai ritual-ritual keagamaan, bila tidak diiringi dengan pemurnian hati yang bersifat batiniah, tidaklah benar. Tumbuhkanlah kerinduan kami untuk lebih mengasihi Allah dan sesama berdasarkan kemurnian hati. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa, 8 Februari 2022. Terima kasih kepada Romo Dwi Joko untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.